Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sukoco dengan NPM 220810103008 dari kelas Riset Informatika D ingin mempresentasikan mengenai progres UTS saya, yaitu klasifikasi awan CCSN. Yang pertama ada pengumpulan data, diimport. Pertama ada import library ini berfungsi untuk mengimport semua pustaka library yang digunakan untuk model pelatihan yang saya pakai. Ini ada OS, ada Sutil, dan ada random. Ini digunakan untuk mengatur struktur directory, menyalin file, serta lakukan pembagian dataset. Lalu ada TensorFlow. TensorFlow keras. Ini merupakan pustaka utama dalam pengembangan model CNN. Lalu ada Matplotlib. Matplotlib ini dan NumPy ini untuk memvisualisasikan data dan pengolahan numerik. Lalu ada Google Drive ini untuk melakukan koneksi antara Google Colab dan Google Drive. Lalu selanjutnya ada Google Drive dan Setpad. Ini berfungsi untuk menghubungkan mounting Google Drive dengan lingkungan dari Google Colab-nya agar file datasetnya tersimpan di Google Drive dan bisa diakses secara langsung oleh programnya. Lalu variabel dataset dir ini untuk menunjukkan lokasi dataset utamanya yang berisi 4 kelas. Yaitu ada cirrus, ada cumulus, ada stratus, dan ada cumulonimbus. Lihat kelasnya. Lalu, eh, lalu selanjutnya ada variabel base dir, prime dir, dan val dir itu digunakan untuk menentukan lokasi baru tempat eh, penyimpanan hasil pembagian dataset menjadi dua, yaitu training dan validation. Lalu selanjutnya ada preprocessing data. Dan di sini pertama menghitung total dataset sebelum proses selanjutnya. Di tahap processing ini dilakukan agar citra CSN-nya ini memiliki ukuran, format, dan skala nilai piksel yang seragam sebelum digunakan untuk pelatihan model CNN-nya. Langkah-langkahnya yaitu pertama yang ini, menghitung total datasetnya ini. Bagian ini berfungsi untuk menghitung total citra pada masing-masing kelasnya. Lalu ini eh, untuk menghitung setiap folder di dalam kelas menggunakan dataset dir, kemudian hitung jumlah berkas gambar yang ada di dalamnya. Lalu untuk untuk mengetahui distribusi data awal dan memastikan bahwa setiap kelas memiliki jumlah data yang memandai seimbang sebelum diproses training. Ini sesuai dengan ini, berarti outputnya stratus ini 202 gambar, cumulus 182 gambar, cirrus ada 139 gambar, dan cumulonimbus ada 242 gambar. Total keseluruhannya ada 765 gambar. Selanjutnya ini Anda menampilkan contoh gambar awal sebelum split. Jadi pada bagian ini menampilkan beberapa contoh citra dari setiap kelas sebelum dilakukan proses pembagian datasetnya. Jadi setiap kelas diambil 2 contoh citra, kemudian ditampilkan dalam bentuk seperti di output ini. Langkah ini memastikan untuk bahwa citra di dataset ini kualitasnya baik untuk setiap kelasnya. Selanjutnya ada membuat folder train dan validation.
Ini untuk membuat struktur baru, folder baru yang digunakan dalam pembagian dataset, yaitu dataset train dan dataset validasi. Lalu eh, untuk dibuat untuk pengecekan terlebih dahulu bahwa folder belum pernah dibuat sebelumnya. Makanya folder ini folder baru untuk train dan validnya. Untuk dan langkah ini digunakan untuk menjaga kerapian struktur datanya serta mempermudah dataset pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada pemisahan data secara fisik. Ini 80 banding 20. Jadi di sini pembagian dataset secara fisik menjadi dua bagian, yaitu 80% dan 20%. Yaitu 80-nya ini untuk data training dan 20-nya ini untuk data validation. Lalu, jadi pada proses ini dilakukan mengacak daftar citra dalam setiap kelas menggunakan fungsi random shuffle image, kemudian menyalin sebagian besar data ke folder train dan sisanya ke folder validation. Pendekatan ini memastikan data setiap kelasnya sudah secara distribusi secara proporsional di kedua subsetnya, di train dan di validationnya, mengurangi potensi bias pada saat pelatihan model nanti. Nah ini dataset berhasil pindah ke folder train dan validation, berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya jumlah data setelah split. Ini bagian ini digunakan untuk menampilkan jumlah data pada masing-masing kelas setelah pembagian dataset sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi hasil splitnya. Dan rasio pembagiannya sudah 80 banding 20 pada semua kelas. Lalu ini ada data pada folder train. Ini ada kelas pertama ada 161 gambar, kelas kedua 145 gambar, lalu kelas ketiga ada 111 gambar, dan kelas keempat ada 193 gambar. Terus yang folder validnya ini kelas pertama 41 gambar, kelas kedua 37 gambar, kelas ketiga 28 gambar, dan kelas keempat ada 49 gambar. Oke, selanjutnya Anda menampilkan contoh gambar trend dan validation. Nah, ini kode ini digunakan untuk menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset training dan validation tadi. Ini berfungsi untuk eh, sebagai tahap validasi bahwa proses pemisahan data telah berhasil dilakukan secara sistematis. Jadi contohnya, ini contoh dataset training ada stratus, cumulus, cirrus, dan cumulonimbus. Lalu ini contoh gambar dataset validasinya ada stratus, ada cumulus, ada cirrus, dan ada cumulonimbus. Selanjutnya ada perbandingan gambar asli sebelum gambar yang di resize dan eh, dengan gambar yang sesudah di resize. Di resize menjadi 150 pixel kali 150 pixel. Oke. Jadi bagian ini untuk menampilkan perbandingan antara citra asli dengan citra hasil resize di setiap kelas awan si awannya. Lalu setiap kelas ini diambil satu contoh gambar, kemudian dibandingkan dengan citra yang sudah diubah menjadi 150 kali 150 pixel. Lalu ukuran 150 kali 150 ini dipilih karena sesuai dengan input layer CNN yang digunakan.
serta mempertahankan keseimbangan antara detail fitur dan efisiensi komputasi. Berikut ini contoh apa perbandingan antara citra asli dan citra setelah di resize ke 150 kali 150 pixel. Ini ada stratus, ada cumulus, ada cirrus, dan ada cumulonimbus. Lalu selanjutnya Anda membuat dataset TensorFlow dari folder. Nah, ini pada bagian ini datasetnya telah dibagi sebelumnya, dan yang telah dibagi tadi dimuat lagi ke format TensorFlow. Ini untuk menggunakan fungsi image dataset from directory. Nah, fungsi ini cara otomatis membaca citra dalam setiap folder, masing-masing folder melakukan resize ukuran yang telah ditentukan, yaitu 150 pixel. Selain itu ada ada parameter batch size. Batch size ini digunakan untuk mengatur jumlah gambar yang diproses pada setiap iterasi pelatihan. Lalu dengan demikian TensorFlow ini dapat mengolah dataset secara efisien selama proses training dan validation. Ini terdapat 610 file di 4 kelas dan terdapat 150 file di 4 kelas. Lalu terakhir ada augmentasi, normalisasi, dan augmentasi data. Di sini dilakukan dua tahap penting, yaitu dalam preprocessing data, yaitu ada normalisasi dan augmentasi. Yang pertama ini, normalisasi ini dilakukan untuk mengubah nilai piksel citra dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar modelnya dapat memproses data lebih stabil. Lalu augmentasi datanya dilakukan menggunakan fungsi random flip, random rotation, random zoom, dan random contrast. Dan teknik ini dilakukan untuk bertujuan menambah variasi data secara acak tanpa menambah jumlah file fisiknya, sehingga modelnya ini tidak mudah overfitting terhadap data pelatihan. Nah, mungkin sekian progres progres UTS dari saya. Mungkin sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.